Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, selamat berjumpa lagi di video berikutnya ya. Jadi di video yang kali ini Pak Budi mau melanjutkan masih di bab tentang sifat koligatif larutan. Nah, dengan subbab berikutnya yaitu tentang tekanan osmosis. Nah, anak-anak, sebenarnya kalau kita ngedengar kata osmosis, kita pasti pernah mempelajari ini di materi biologi ya, yaitu tentang sel. Nah, anak-anak, mungkin di sini Pak Budi mau mereview singkat dulu saja ya, bahwa sel itu sendiri adalah unit atau struktural terkecil di dalam setiap tubuh makhluk hidup. Ya, jadi suatu makhluk hidup itu dikatakan makhluk hidup ketika dia itu memiliki sel di dalamnya, ya, karena ini adalah satuan terkecil. Nah, sebenarnya sel itu sendiri nanti terbagi menjadi 4 ya. Pertama yang paling luar itu ada yang namanya sebuah dinding sel ya, tapi biasanya dinding sel ini adanya pada sebuah tumbuhan ya biasanya ya. Kalau hewan dia tidak punya. Nah, maka dari itu kalau misalnya bagian keduanya ya yang dimiliki oleh semua sel itu adalah sebuah membran ya. Membran itu adalah lapisan terluar ya. Nih, ini adalah yang Pak Budi lingkari nih. Ini adalah lapisan terluar. Ini disebutnya sebagai membran sel. Nah, kemudian dia juga memiliki yang namanya inti sel. Nah, inti sel tuh ini nih ya. Biasanya ntar inti sel itu terdapat DNA ya. Di dalam inti sel itu terdapat DNA. Nah, ini merupakan bagian utama yang mengontrol semua kegiatan sel ya. Dan anak-anak, ini adalah organel-organel ya, ada mitokondria, ada RE nanti ya, ada lisosom, ada apa namanya? Ribosom ya, seperti itu. Nah, di mana nanti mereka semua itu akan terdapat dalam satu ruangan yang Bapak arsir ya. Jadi di antara membran sel sama inti sel, ini kan inti sel nih ya, karena di antara membran sel ya, di antara membran sel sama inti sel ini kan terdapat sebuah ruangan ya enggak. Nah, di mana ruangan ini adalah sebuah cairan kimia yang ditempelin sama organel-organel ini, dan ruangan itu kita kenal dengan nama sitoplasma ya. Nah, tapi mungkin kita di sini nggak ngebahas tentang biologisnya ya. Kita lagi ngomongin sifat koligatif larutan. Nah, kita di sini mau membahas yang namanya sebuah bagian terluar ya, yang dimiliki oleh sel hewan dan tumbuhan yang disebut dengan nama membran sel ya. Nah, anak-anak, membran sel itu di dalam biologi dia itu memiliki sifat yang kita sebut sebagai semi permeable ya. Artinya semi permeable itu dia itu dapat ditembus ya. Jadi dapat ditembus ya kan, dapat ditembus oleh zat-zat tertentu ya, dapat ditembus oleh zat-zat tertentu. Berarti dia itu sangat selektif ya, artinya dia tidak bisa ditembus oleh sembarangan zat gitu ya, tapi bisa ditembus oleh zat-zat tertentu saja. Apa aja contohnya ya, seperti karbohidrat ya, seperti protein atau asam amino itu air, nah itu bisa ditembus gitu ya. Tapi tidak semua zat itu bisa ditembus oleh si membran sel ini ya. Nah, anak-anak, karena si membran sel ini tuh bisa ditembus ya, dapat ditembus. Jadi di sini tuh ada zat yang masuk dan ada zat yang keluar. Ya benar ya. Maka akan terjadi sebuah pertukaran atau terjadi sebuah transportasi antara zat yang masuk ke zat yang keluar. Nah, pertukaran atau transportasi pada sel nanti kita bagi menjadi dua. Ada transportasi yang aktif dan ada transportasi yang pasif. Ya. Nah, di antaranya nanti transportasi yang aktif itu pertama ada proses endositosis, yaitu masuknya cairan ke dalam sel. Kemudian ada eksositosis, yaitu keluarnya cairan ke dalam sel. Dari dalam menuju keluar ya. Nah, terakhir pompa ion. Nah, pompa ion itu adalah masuknya suatu zat
ya yang melibatkan dua ion. Nanti ada ion Na+ dan ada ion K+ seperti itu ya. Jadi nanti dia itu ada apa namanya? Ada 3 ya. Dia transport yang aktif. Nah, transport yang pasif yang akan kita bahas di sini itu ada 2, ada proses difusi dan ada proses osmosis. Nanti sebenarnya ada lagi difusi yang terfasilitasi. Cuman di sini Pak Budi tidak ngebahas sedetail biologi ya. Kita bahas definisinya aja. Nah, anak-anak, difusi itu sendiri adalah perpindahan zat gitu ya atau perpindahan larutan ya, kita anggap saja misalnya ini sebuah larutan ya, perpindahan zat dari larutan yang konsentrasinya itu tinggi ya, Pak Budi kasih tanda plus ya, atau disebut juga dengan nama hipertonis ya, hipertonis ke zat yang konsentrasinya itu rendah. Nah, kita kenal juga dengan nama hipotonis ya. Nah, contohnya tuh apa sih Pak? Contohnya misalnya ke dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bikin acar, contohnya ya. Acar itu kan misalnya dari pickles itu kan sebenarnya dari ketimun ya, dari ketimun contohnya misalnya nih. Kenapa dia bisa asam anak-anak? Karena si timun itu kan prosesnya itu direndam dulu ya, direndam dalam sebuah larutan kayak gitu kan. Contoh misalnya larutan cuka ya misalnya ya, cuka campuran antara cuka sama garam sama gula pokoknya ya udah di ini ya. Nah, dikasihlah sebuah ketimun ya enggak, sebuah pickles gitu kan ya, sebuah pickles tuh acar ya bahasa Inggris ya. Nah, anak-anak seperti yang kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu pasti terdiri dari air ya enggak, dari H2O. Nah, disinilah prosesnya terjadi di mana ada H2O dan ada cuka misalnya ya, CH3COOH. Aduh, kok begini sih? Nah, ada cuka atau si CH3COOH. Nah, di sinilah prosesnya terjadi di mana kita tahu bahwa si H2O itu dia itu memiliki konsentrasi yang lebih rendah ya karena dia cuman pelarut doang kan. Tapi kalau CH3COH karena dia merupakan sebuah larutan pasti dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, karena adanya peristiwa difusi, terjadi perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah ya. Nah, nanti perlahan-lahan si cuka yang tinggi itu akan masuk ke nyamperin yang rendah gitu ya bahasanya ya, nyamperin yang rendah. Nah, makanya si timunnya itu jadi asam seperti itu dan itu perlu proses ya. Atau contohnya misalnya contoh lain ketika kita marinasi daging ya, marinasi daging itu kan sebenarnya awalnya daging itu nggak berasa apa-apa kan, tapi ketika dimarinasi aduh maaf ya, Bapak lagi batuk ya, ketika dimarinasi bumbunya tuh meresap gitu kan ya. Nah, itu peristiwanya juga disebut dengan peristiwa difusi ya atau telur asin ya. Itu kan kenapa sih telurnya bisa asin ya? Telur itu awalnya mah nggak asin sebenarnya ya kan. Telur mah ya awalnya ya kayak biasa ya, rasanya tawar gitu kan kalau kita bikin telur rebus. Nah, itu kan karena adanya zat yang masuk ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau osmosis itu kebalikannya. Contohnya adalah perpindahan definisinya dulu ya. Ini kebalikannya berarti perpindahan dari yang hipotonis ya berarti yang konsentrasinya itu rendah ke hipertonis berarti yang konsentrasinya itu tinggi. Nah, contoh nih misalnya nih ya, kalau zaman dulu ya, nggak tahu nih kalau zaman kalian ya, kalau zaman Pak Budi tuh itu ada keong apa ya, bekicot ya namanya ya. Jadi kalau lagi hujan si makhluknya tuh sering muncul gitu ya. Maaf ya kalau gambar Pak Budi jelek ya. Ini anggap saja ini nih si bekicot ya. Nah, ini kan dia ada rumahnya kan kayak begini rumahnya. Pak Budi nggak jago gambar lagi. Nah, misalkan contoh ini ada bekicot ya. Dulu pas Bapak kecil itu, Bapak tuh sering bermain dengan bekicot ya, dengan cara menaburkan garam ya atau NaCl kan ke dalam tubuh si bekicot ya kan. Nah, anak-anak pada saat kita menaburkan garam ke tubuh si
bekicot ya, kita kan tahu bahwa NaCl ini dia pasti memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, ya enggak? Nah, tapi ya tapi di dalam tubuhnya si bekicot ini penuh dengan air, ya enggak? Di mana air itu konsentrasinya lebih rendah. Nah, peristiwa osmosis itu kebalikan dari difusi. Jadi yang hipo nyamperin yang hipertonis ya. Jadi yang si airnya itu keluar, nyamperin siapa sih? Nyamperin si NaCl seperti itu. Nah, maka kalau misalkan si air ini keluar secara terus-menerus ya enggak, ya menyebabkan kekeringan atau dehidrasi pada tubuhnya si siput gitu ya. Perlahan-lahan nanti siputnya akan mati seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang hidup di desa gitu ya, di kampung, salah satu cara supaya ular itu nggak masuk ke rumahnya itu ya dengan cara menaburkan garam ya di sekitar rumahnya seperti itu. Karena ketika bersentuhan langsung dengan kulitnya ya seperti tadi akan terjadi peristiwa osmosis gitu. Ya pasti dia akan menghindari untuk kena si garam tersebut seperti itu. Ya makanya orang kalau misalnya berenang di laut ya contohnya ya atau main di pantai itu sebenarnya secara tidak sadar terjadi peristiwa osmosis. Jadi air yang ada di dalam tubuhnya itu dipaksa keluar sebenarnya karena air di sekitarnya itu kan air laut kan yang NaCl memiliki konsentrasi yang lebih tinggi sementara air di dalam tubuhnya itu memiliki konsentrasi yang rendah gitu kan. Nah, maka dari itu kalau misalkan ya kebayang ya jadi misalkan ya ini lagi berendam ya di laut ya contohnya gitu ya. Nih misalnya ada orang nih, ada manusia gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa si air laut itu kan pasti ada garamnya kan ya nggak dia konsentrasi tinggi ya kan. Nah, terjadilah peristiwa osmosis yang sebenarnya tuh tanpa kita sadari karena sama-sama basah ya, air dalam tubuh kita tuh keluar gitu nyamperin si garam. Dalam wujud apa? Dalam wujud keringat ya. Cuman ya kita nggak sadar aja karena sama-sama basah gitu badan kita ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berenang di laut bukan makin seger, malah makin aus. Kayak gitu ya. Itu mungkin peristiwa difusi dan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak secara praktikum, contoh nih misalnya nih ya, di sini Pak Budi punya yang di sisi sebelah kirinya ini adalah air ya. Dan ini misalnya larutan glukosa sebesar 10% aja misalnya ya. Nah, kita tahu bahwa oh ya, tengah-tengahnya ini kita buat selaput semi permeable ya atau membran semi permeable. Jadi sebagai pembatas ya. Nah, pastinya nanti akan terjadi peristiwa osmosis kan di sini kan, di mana airnya itu rendah, glukosanya hipertonis tinggi. Nah, maka yang terjadi adalah si air akan nyamperin si glukosa seperti ini, ya enggak? Prosesnya. Jadi air akan nyamperin glukosa. Makanya kalau kita lihat hasilnya anak-anak pada tabung misalkan kita diemin ya selama beberapa menit gitu ya, kita bisa lihat di sini airnya itu semakin berkurang. Bener nggak? Airnya semakin berkurang dan glukosanya itu semakin bertambah. Nah, kenapa sih? Karena terjadi kesetimbangan ya, karena dia mau menyeimbangkan antara konsentrasi yang di sini sama konsentrasi yang di sini gitu. Ya. Nah, anak-anak, bayangkan jika tubuh kita itu tidak melakukan perlawanan terhadap itu ya. Contoh misalnya nih, kita kan suka makan garam ya, suka makan mecin ya kan. Nah, dikasih cuka lagi sedikit kan kalau makan bakso contohnya misalnya gitu. Pokoknya asin, asem, pedes gitu ya, tuh udah nikmat banget kan. Ketika tubuh kita tidak melakukan perlawanan apapun gitu ya terhadap peristiwa osmosis ini, ya maka pasti akan terjadi dehidrasi yang sangat hebat ya ketika kita memasukkan garam ke dalam tubuh kita, bener nggak? Seperti itu. Ya kan, karena nanti si garam ini akan menyerap semua cairan tubuh kita, bener kan? Nah, untungnya Allah itu menciptakan suatu pertahanan untuk setidaknya meminimalisir peristiwa osmosis, yaitu nanti sel kita itu atau tubuh kita itu akan melakukan suatu tekanan ya yang disebut dengan nama tekanan osmosis seperti itu atau disebut juga atau kita simbolkan juga dengan pi ya kayak gitu. Sehingga nanti dia akan
mencegah ya. Jadi nanti kan ini kan awalnya berkurang nih ya, nggak awalnya berkurang. Jadi airnya berkurang, ininya bertambah gitu kan ya. Nah, tekanan osmosis itu menekan dari sini sehingga nanti dia akan seimbang lagi begitu ya antara jadi airnya tuh begini ya. Antara si air dengan si glukosa 10% ini contoh misalnya ya. Nah, anak-anak, jadi kalau kita definisikan tekanan osmosis itu adalah semakin tekanan osmosis itu adalah tekanan untuk melawan peristiwa osmosis. Kayak gitu ya kalau kita definisikan ya. Kayak gitu. Jadi tekanan osmosis ini hadir untuk melawan ya peristiwa osmosis seperti itu ya. Nah, anak-anak, kan kita lagi belajar sifat koligatif larutan nih. Terus Pak, pengaruhnya apa terhadap konsentrasi? Ya berarti kalau misalnya di sini kan glukosanya 10%. Kalau glukosanya Pak Budi naikin menjadi 20%, maka anak-anak air itu akan lebih cepat habis gitu ya. Karena si glukosa ini semakin kuat ya untuk menyerap si air. Berarti kalau kita mau melawan peristiwa osmosis, tekanan osmosisnya pun juga harus lebih tinggi ya. Sehingga kalau kita tinjau dari sifat koligatif larutannya, semakin besar konsentrasi ya kan, berarti harus semakin besar juga P-nya atau tekanan osmosisnya. Jadi di sini kalau misalnya kemarin penurunan titik beku, kenaikan titik didih ya, ini berarti kenaikan tekanan osmosis atau kenaikan P begitu ya. Paham ya anak-anak sekalian sampai sini ya? Oke. Nah, ini mungkin konsep dari apa itu osmosis dan apa itu tekanan osmosis. Nah, kita asumsikan P itu anak-anak itu sebagai tekanan dari yang namanya gas ideal. Dan kita tahu bahwa gas ideal itu memiliki persamaan PV sama dengan nRT. Nah, tekanannya ini tadi kan kita mengasumsikan P itu sama dengan tekanan gas ideal, berarti ini kita ganti jadi P ya, gitu. Dan kalau kita pindah ruas, P itu berarti nRT per V. Nah, kita tahu bahwa si N per V itu adalah sebuah molaritas, benar ya. Jadi P sama dengan MRT ya, kayak gitu. Biar gampang hafalinnya. Inilah rumus untuk yang namanya tekanan osmosis. Seperti itu ya. Oke, coba yuk misalnya yuk kita contoh kasus soal satu aja nih. Suatu larutan terbuat dari 0,57 gram sukrosa C12 H22O11 yang dilarutkan ke dalam air sehingga bervolume 250 ml pada temperatur 27 derajat Celcius. Berapa tekanan osmosisnya? Jadi diketahui di sini masanya adalah 0,57 gram. Benar kan? MR-nya berarti berapa ya? C12. C itu 12 kali 12, 144. H22, 22 kali 1, 22. O11, 16, 16, 176. Benar ya? Kalau kita hitung, 12, 5, 6, 7, 14, 3, 4, 2 ya. Oke, ininya 342. Dilarutkan ke dalam air, volumenya 250 ml. Jangan lupa ini harus dalam liter ya, jadi 0,25 liter. Pada temperatur T-nya itu 27 derajat Celcius. Jangan lupa harus dalam Kelvin ya, ditambah 273. Jadi 300 Kelvin. Berapa tekanan osmosisnya? P sama dengan tadi MRT, ya kan? Dengan M itu N per V ya, kali R dikali T. M-nya itu adalah massa dibagi MR, berarti 0,57 per 342 dibagi volumenya adalah 0,25. Nah, R-nya karena di sini kita nggak ngomongin sebuah energi, jadi kita pakai tetapan gas ideal yang biasa, 0,082 dikali T-nya itu 300 Kelvin. Nanti bantuin Bapak ya ngitung pakai kalkulator berapa hasilnya. Inilah satuannya dalam atmosfer ya, jangan lupa. Kenapa satuannya harus dalam atmosfer? Karena dia itu menginduk pada gas ideal. Jadi nanti kalau satuannya masih CMHG harus dirubah dulu ke ATM seperti itu ya. Oke, ini mungkin video yang berikutnya ya tentang tekanan osmosis.
Jika ingin ada yang ditanyakan, nanti silakan tanyain ke Bapak. Oh ya, latihan soalnya itu nanti ada di ini udah Bapak hapus deh. Ini yang terakhir ya. Oke, udah silakan ya nanti dikerjakan. Bagian D, tekanan osmosis nomor 1 dan nomor 2. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung nanti menghubungi Pak Budi ya. Kurang lebihnya Pak Budi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.